Malik mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang tidak beriman. Hal ini menjaga integritas iman dan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Marcus Tullius dengan saya, Roro Ajeng Dewi Anggrani selaku pembicara pertama yang akan menduduki mosi video presentasi dalam perspektif filosofis. Argumen tentang larangan pernikahan beda agama pasca diterbitkannya Undang-Undang SMA Nomor 2 Tahun 2023. Serta saya akan menyampaikan mengapa kami menduduki posisi pro dalam mosi kali ini. Dan adapun rekan saya Akbar Alvin Dharma Putra selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan regulasi dan peraturan perundang-undangan dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami Aisyah tentang data empiris dan studi komparatif. Dalam perspektif filosofis, alasan kami memilih standing pro ini adalah karena keluarga yang dibangun atas dasar keyakinan yang sama memiliki konflik yang cenderung sedikit ketimbang yang beda agama. Dari argumen perspektif filosofis dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama itu filosofi moral yang sering menekankan pentingnya keselarasan nilai dan norma dalam hubungan. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan dan anak karena perbedaan pandangan yang mendasar bisa menyebabkan konflik nilai. Yang kedua yaitu identitas individu sangat dipengaruhi oleh komunitas dan budaya. Larangan pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan identitas kelompok dan integritas budaya. Yang ketiga yaitu teori komitmen, hal yang fundamental dalam hubungan. Pernikahan yang dilakukan dalam konteks agama yang sama dapat menciptakan komitmen yang lebih kuat dengan menghindari pernikahan beda agama. Masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan yang muncul dari perbedaan keyakinan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil. Mencerminkan nilai-nilai yang telah lama dianut oleh banyak orang, Dewan Juri yang terhormat mengenai dengan pasal Undang-Undang SMA Nomor 2 Tahun 2023 ketika kita membicarakan pada mosi perdebatan kali ini yaitu muncul dikarenakan yang pertama ialah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya di masyarakat yang plural. Dalam banyak konteks, pernikahan beda agama dapat menimbulkan masalah sosial dan konflik nilai yang mendorong perlunya regulasi untuk melindungi harmoni masyarakat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi ini seringkali didasarkan pada tradisi dan keyakinan yang mendalam pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang SMA Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan argumentasi tersebutlah mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini karena dapat mengurangi konflik akibat perbedaan nilai dan tradisi selanjutnya. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Duralex Setlek, hukum itu keras, tetapi itulah hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang mungkin terlihat keras, hukum harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Akbar Alvin Dharma Putra. Di sini sebagai pembicara ketua akan menyampaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta perspektif yuridik normatif pro tentang larangan perkawinan beda agama. Dari segi perspektif yuridis, alasan kami memilih pro dalam mosi ini adalah perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik nilai dan pemahaman antara pasangan yang dapat mengganggu stabilitas keluarga. Dengan adanya larangan, hukum dapat memberikan kepastian bagi individu mengenai peraturan yang berlaku dalam perkawinan, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari terkait status hukum anak dan warisan. Pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah beliau mengharamkan pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik. Begitupun sebaliknya, yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Pendapat Buya Hamka tentang orang musyrik adalah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Dalam konteks yuridis normatif, pendapat masyarakat tentang perkawinan beda agama sangat beragam. Ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang menentang, sehingga menjadi isu yang kompleks dalam masyarakat multikultural. Namun perkawinan beda agama di Indonesia sendiri sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Larangan perkawinan beda agama sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta terdapat juga pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia terdapat juga KHI atau singkatan dari Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat pasal 44
yang berisi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, dan pasal 40 yang berisi dilarangnya perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena tidak beragama Islam. Dan juga MUI pernah mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, untuk sekian kalinya kami menyatakan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian. Ulama fasid muqaddamun ala jalbil masoli, menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan data empiris dan studi komparatif. Dewan Juri yang terhormat, kaidah fikih perkawinan beda agama cenderung lebih menimbulkan mudarat atau bahaya yang lebih besar daripada perkawinan yang satu agama, sehingga hal inilah mengapa kami menyepakati mosi adanya pelarangan beda agama, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dewan Juri, untuk pertama kalinya kami sebagai tim pro menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkan SEMA nomor 2 tahun 2023. Adapun alasan mengapa kami sepakat di mana yang pertama, pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, lebih dari 85% masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri dengan satu agama. Hal ini menunjukkan bahwa identitas agama sangat kuat di negara kita. Contohnya di India, meskipun memiliki banyak agama, pernikahan antar agama seringkali menimbulkan konflik dan tekanan sosial. Banyak pasangan di sana terpaksa menikah secara sembunyi-sembunyi karena masyarakat masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai agama. Dewan Juri yang kami hormati, Ustadz Abdul Somad, seorang penceramah yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau mengatakan pernikahan beda agama bisa menimbulkan kebingungan spiritual bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat memicu konflik dalam keluarga karena adanya perbedaan dalam pengasuhan dan praktek keagamaan sehari-hari. Selanjutnya, Ustadz Abdul Somad, seorang penceramah yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau mengatakan pernikahan beda agama bisa menimbulkan kebingungan spiritual bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat memicu konflik dalam keluarga karena adanya perbedaan dalam pengasuhan dan praktek keagamaan sehari-hari. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh lembaga sosial menemukan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi tantangan dalam membesarkan anak. Dari 500 responden, sekitar 700% melaporkan adanya ketegangan dalam keluarga terkait pengajaran agama kepada anak. Hal ini mirip dengan situasi di Turki, di mana banyak pasangan mengalami kesulitan dalam menentukan nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan beda agama bisa membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, di pengadilan agama tercatat lebih dari 300 Dewan Juri yang kami hormati, penelitian yang dilakukan oleh lembaga sosial menemukan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi tantangan dalam membesarkan anak. Dari 500 responden, sekitar 70% melaporkan adanya ketegangan dalam keluarga terkait pengajaran agama kepada anak. Hal ini mirip dengan situasi di Turki, di mana banyak pasangan mengalami kesulitan dalam menentukan nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada anak mereka. Ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan beda agama bisa membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, di pengadilan agama tercatat lebih dari 300 kasus sengketa yang berasal dari pernikahan beda agama dalam setahun terakhir ini. Situasi ini juga telah terlihat di Filipina, di mana hukum pernikahan sangat ketat dan pasangan beda agama seringkali menghadapi masalah hukum terkait hak asuh anak dan pembagian harta warisan. Dengan melarang pernikahan beda agama, kita bisa menghindari komplikasi hukum yang tidak perlu bagi pasangan. Dewan Juri yang terhormat, dukungan dari pemuka agama juga sangat kuat. Dalam survei yang dilakukan di kalangan pemuka agama di Indonesia, sekitar 90% menegaskan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dalam satu agama. Di Saudi Arabia, pernikahan antar agama negara Saudia dengan non-muslim seringkali dilarang, mencerminkan pandangan yang sama bahwa kesatuan agama dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga nilai-nilai spiritual. Dewan Juri yang terhormat,
Terakhir, sebuah survei nasional menunjukkan bahwa 75% responden percaya bahwa pernikahan harus dilakukan dalam satu agama agar keluarga tetap harmonis. Melihat contoh dari Jepang, meskipun secara hukum mengizinkan pernikahan beda agama, banyak pasangan yang mengalami penolakan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menerima pernikahan yang dilakukan dalam satu agama untuk menjaga hubungan antar anggota masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, tidak hanya tokoh agama, dukungan terhadap larangan ini juga datang dari kalangan tokoh publik. Misalnya Nikita Willy, seorang artis ternama, mengungkapkan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dalam satu agama untuk menghindari konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap larangan pernikahan beda agama tidak hanya datang dari kalangan religius, tetapi juga masyarakat umum. Dewan juri yang kami hormati, dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa larangan pernikahan beda agama sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial di Indonesia. Larangan ini tidak hanya melindungi agama dan budaya kita, tetapi juga mencegah konflik yang bisa menghancurkan tatanan masyarakat dengan negara-negara lain seperti India dan Filipina. Sudah membuktikan pentingnya regulasi terkait pernikahan beda agama. Jadi, Dewan Juri yang kami hormati, kami kembali menegaskan bahwa kami mendukung penuh mosi perdebatan. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan sekaligus penutup pada mosi kali ini. Apabila hormat sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan pada gagasan kami yang mendukung mosi pada perdebatan kali ini, yaitu dengan mempertimbangkan yang fakta-fakta di atas, jelas bahwa larangan pernikahan beda agama sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial di Indonesia. Larangan ini tidak hanya melindungi agama dan budaya kita, tetapi juga mencegah konflik yang bisa menghancurkan tatanan masyarakat. Negara-negara lain sudah membuktikan pentingnya regulasi terkait pernikahan beda agama. Kami menegaskan kembali bahwa kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkannya berbagai aspek dan solusi yang kami tawarkan, kami kembali menegaskan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum